Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 171 sampai bab 175. Bab 171 tidak ada hadiah. Zhou ini mempraktikkan keterampilan surgawi Lilian dari Istana Lili, yang merupakan keterampilan terbaik di benua selatan dan keterampilan ilahi naga es giok lembah naga giok yang dipraktikkan oleh Qilong, dan momentumnya tidak lemah sama sekali. Keduanya saling bertarung, menolak untuk menyerah satu sama lain. Melihat kedua belah pihak hendak memulai perkelahian, mereka hanya mendengar suara Buddha yang hangat, Amitabha, jika kalian berdua ada di sini untuk bertarung hari ini, silakan pergi dan jangan ganggu kemurnian Sekte Feiyun. Orang yang mirip biksu ini adalah Du Fenglin, tuan muda dari Sekte Pingning. Anehnya, Sekte Pingning juga termasuk dalam Sekte Tao. Di luar dugaan tuan muda mereka sebenarnya adalah seorang biksu yang melantunkan Amitabha. Yang paling konyol adalah biksu ini mengenakan jubah Tao. Qilong mendengus dan berkata, "Huff, kamu biksu palsu ada di sini di Amitabha. Aku tidak tega melihatmu berpura-pura." Hua Xingchen, terus terang saja, jika Sekte Wan Shengmu ingin membawa Wu Yun pergi hari ini, aku, Lembah Yulong, akan menjadi pertama yang tidak setuju. Kapan giliranmu untuk campur tangan dalam urusan Sekte Wan Sheng? Hua Xingchen juga mengambil langkah maju. Untuk sesaat, para tuan muda kekuatan barat saling berhadapan dalam bentuk tanduk barat. Tanpa mengalah satu sama lain, kekuatan orang barat sebenarnya telah mencapai alam Tianwu tingkat pertama. Ini sangat menakutkan. Siapapun yang memiliki pandangan yang tajam dapat melihat bahwa meskipun kekuatan barat ini dikenal sebagai kekuatan barat teratas di benua selatan, mereka tampaknya tidak saling berhubungan dengan baik. Qilong mendengus dingin dan berhenti bicara, tapi dia tidak menyerah sama sekali. Du Fenglin juga berkata, mengenai masalah Wu Yun, sikap Sekte Pingning saya konsisten dengan sikap Lembah Yulong. Ekspresi Hua Xingchen berubah dan dia berkata, apa maksudmu? Zhou juga berkata, Hua Xingchen, kami di sini hari ini hanya dengan satu tujuan, untuk mencegahmu membawa pergi Wu Yun. Semua orang di Sekte Feiyun saling memandang, dan mereka mungkin bisa menebak mengapa kekuatan teratas di Universitas Barat sangat menghargai Wu Yun. Selain artefak Wu Yun, saya khawatir potensinya sendiri cukup untuk merayu kekuatan besar ini. Adegan sempat canggung, meski orang barat saling adu mulut, namun mereka tidak mengambil tindakan. Pada saat ini, bahkan pelindung sekte tersebut tampak malu. Ini mungkin hari tersibuk dalam sejarah Sekte Feiyun. Semua tuan muda dari kekuatan barat teratas di benua selatan hadir. Wu Yun berdeham dan berkata, Si Wei, apakah kamu masih ingin bertarung? Suara Wu Yun memecah kecanggungan di aula. Semua orang memandang Wu Yun pada saat yang sama, dengan keterkejutan di wajah mereka. Jika kamu tidak ingin berkelahi, ayo pergi. Aku sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk melihatmu bermain-main. Tuan muda dari kekuatan besar di barat memandang Wu Yun pada saat yang sama. Dalam hati mereka, Wu Yun hanyalah orang biasa dengan keberuntungan lebih baik dan beberapa bakat. Dibandingkan dengan mereka, jaraknya terlalu jauh. Alasan mengapa dia datang ke pintu secara langsung hanyalah perintah dari sekte. Saya tertarik dengan dua artefak di tangannya, tetapi karena wajah saya tidak dapat merebutnya. Aku tidak menyangka dia berani bicara seperti ini padaku. Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Hua Xingchen berkata dengan dingin. Jangan lihat, aku sedang membicarakanmu. Wu Yun melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Anda, hei, Saudara Xingchen, tidak perlu marah, Du Fenglin melangkah maju dan berkata. Hua Xingchen melambaikan lengan bajunya dan mendengus dingin. Wu Yun tersenyum, mengabaikannya, dan melanjutkan, karena kamu tidak mau melawan atau pergi, ayo lakukan ini.
Para pengunjung adalah tamu. Sebagai pemimpin Sekte Feiyun, saya mentraktir Mumi sebagai tuan tanah. Semangkuk besar papardel. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir, termasuk pelindung sekte, terkejut. Gila, tuan muda dari kekuatan tertinggi di Universitas Barat, Anda sebenarnya ingin mentraktir mereka makan. Semua orang tampak terkejut, tetapi Du Fenglin tertawa dan berkata, oke, itu enak sekali. Saya ingin tahu apa ciri-ciri mie Sekte Feiyun. Tidak ada yang istimewa, tapi satu hal adalah mie ini panjang dan lebar, dan harus disajikan dalam mangkuk besar dan bundar. Di tengah kengerian kerumunan, Wu Yun memperkenalkan sambil tersenyum. Penjaga sekte dan tetua dari 3 paviliun semuanya berkulit hitam. Kapan Sekte Feiyun menambahkan hidangan mie seperti itu? Tanpa diduga, Du Fenglin tersenyum dan berkata, oke, jika itu masalahnya, sebaiknya kita mencicipinya. Orang-orang seperti mereka telah mencapai titik di mana mereka tidak bisa makan tanpa makanan. Du Fenglin mampu mengatakan ini, jelas untuk mengatasi rasa malu dan memberikan wajah yang cukup kepada Wu Yun. Melihat Du Fenglin maju, tuan muda dari 3 kekuatan besar lainnya segera mengikutinya, karena takut Wu Yun akan dibawa pergi secara diam-diam oleh Du Fenglin. Melihat semua orang mengikutinya, Wu Yun melambaikan tangannya dan berkata, semuanya, yang saya terima adalah tuan muda kekuatan barat. Sisanya bisa pergi jika perlu. Saya, Sekte Feiyun, tidak menyambut Anda. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Pak Tua Su dan orang lain yang mengikuti Hua Xingchen tiba-tiba berubah. Mengingat status mereka, kapan mereka pernah menerima perlakuan seperti itu? Para tetua bermartabat dari 10.000 orang suci sekte sebenarnya diusir oleh sekte kecil yang tidak mencolok. Orang tua Su berkata dengan sungguh-sungguh, Wu Yun, jangan malu-malu. Hua Xingchen, aku memberimu wajah dengan memintamu makan mie. Aku akan mengusir anjing itu. Jika dia menggigit anggota Sekte Feiyun, itu merepotkan. Wu Yun masih terlihat tenang dan lembut. Hua Xingchen sangat marah hingga giginya gatal. Tuan muda dari Sekte Wan Sheng tidak pernah semarah ini. Tapi sekarang setelah 3 tuan muda lainnya hadir, dia tidak bisa marah, jadi dia merendahkan suaranya dan berkata, Wu Yun, jangan terlalu gila. Dilihat dari postur ini, tuan muda dari 3 kekuatan besar lainnya sedang melindungi Wu Yun. Jika mereka mencoba memaksanya, akan sulit untuk melakukan sesuatu yang baik, jadi mereka tidak punya pilihan selain membiarkan Pak Tua Su dan yang lainnya mundur. Menahan amarah mereka. Namun, melihat pemandangan ini di mata 3 tuan muda lainnya, mereka diam-diam tertawa. Sebagai Hua Xingchen, ini mungkin pertama kalinya dia begitu marah. Di dalam kamar, hanya Wu Yun dan tuan muda barat yang tersisa. Segera, setelah menghabiskan semangkuk besar mie lebar, Wu Yun berkata, oke, saya telah melakukan yang terbaik untuk menunjukkan kebaikan saya kepada tuan tanah. Jangan katakan bahwa Sekte Feiyun telah mengabaikan Anda. Sekarang saatnya untuk pergi. Jika Anda tidak ingin menyuruhku pergi, terima kasih. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua orang di Deksi tercengang. Du Fenglin, yang memiliki pengendalian diri yang lebih baik, tersenyum dan berkata, Master Sekte Wu, sejujurnya, kami di sini untuk Anda. Jika Anda tidak keberatan, saya, Ping Gerbang Ning Sekte, akan melakukannya untukmu. Kamu terbuka. Du Fenglin, apa maksudmu, Wu Yun, aku, Lembah Yulong, juga berharap kamu mau bergabung dengan kami. Hua Xingchen tidak berbicara saat ini karena dia agak terpisah dari Wu Yun. Di sisi lain, Istana Suci Lili menyembunyikan wajahnya dan tersenyum, berkata, haha, aku tidak menyangka pemimpin Sekte Wu begitu pandai memasak mie. Meskipun Istana Lili kami tidak menerima murid laki-laki, jika kamu mau gadis kecil, sebaiknya kamu menikahinya. Bagaimana kalau kita kembali ke Istana Lili bersama dan berbagi musim semi dan musim gugur bersama? Teknik pesona ini membuat Wu Yun merinding, namun jika menyangkut pesona, Bailier adalah pencetusnya, bahkan Bailier pun tidak bisa memikat Wu Yun, apalagi dia. Maaf, aku tidak menyukaimu. Wu Yun berkata dengan ringan. Meskipun Zhou memaksakan senyuman, senyumannya menjadi sedikit kaku. Yang mengejutkannya bukanlah karena Wu Yun mengatakan dia tidak menyukainya,
Tetapi dia tidak mengerti mengapa teknik pesonanya bahkan tidak dapat melakukan apapun pada Wu Yun, seorang anak laki-laki di dunia seni bela diri yang sebenarnya. Langkahnya ini tidak pernah gagal di dunia ini. Wu Yun, kamu sangat tidak tahu malu, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Hua Xingchen menamparkan meja dengan marah dan berdiri. Aura seniman bela diri tingkat pertama hari itu meledak dengan hebat dan melonjak ke arah Wu Yun. Dia ingin menggunakan tekanan kultivasinya untuk membuat Wu Yun menyerah. Sayangnya, dia menggunakannya di tempat yang salah. Saya melihat Wu Yun maju bukannya mundur, berjalan ke arah Hua Xingchen dan berkata, sebaiknya Anda mencobanya. Pada saat yang sama, aura besar melonjak keluar dari tubuh Wu Yun, sepenuhnya menekan aura kultivasi Hua Xingchen untuk pertama kalinya, dan bahkan Hua Xingchen yang tertindas pun sedikit terengah-engah. Bab 172 Rumah Abadi Pedang. Tapi itu hanya sesaat, dan tak lama kemudian, pemandangan kembali tenang. Sepertinya hal itu tidak pernah terjadi, namun nyatanya memang terjadi. Tuan muda dari barat menatap Wu Yun dengan kaget. Mereka tidak mengerti mengapa pria ini, yang hanya berada di alam bela diri sejati tingkat ke-7, mampu melepaskan momentum yang begitu menakutkan sekarang, dan bahkan kekuatan yang menindas. Hua Xingchen tidak bisa bernapas. Meski hanya sesaat, itu cukup mengejutkan mereka. Baru saja, Wu Yun sepertinya merasa bahwa dia sedang ditekan oleh kekuatan eksternal, dan ramuan emas di tubuhnya tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang menakutkan, tetapi dengan cepat menghilang. Orang yang paling terkejut saat ini adalah Hua Xingchen. Sebagai orang yang terlibat, dia dapat dengan jelas merasakan aura menakutkan yang datang dari Wu Yun. Itu sangat menakutkan. Dia hanya merasakan perasaan ini dari tuannya. Namun gurunya telah mencapai alam transformasi ketuhanan. Mungkinkah anak ini juga telah mencapai alam transformasi ketuhanan? Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Segera, Hua Xingchen dengan hati-hati melihat tingkat kultivasi Wu Yun lagi dan memutuskan bahwa dia hanya berada di alam bela diri sejati tingkat ke-7. Tapi kenapa dia bisa melepaskan momentum mengerikan itu sekarang? Mungkinkah ada keberadaan yang lebih menakutkan di Sekte Fei Yun selain penjaga alam Tianzun? Inilah satu-satunya penjelasan yang diberikan oleh Tuan Muda Si. Jika memang demikian, maka kultivasi orang tersebut setidaknya telah mencapai tingkat transformasi menjadi dewa. Memikirkan hal ini, Tuan Muda Si mau tidak mau ingin berhenti. Jika Sekte Fei Yun benar-benar memiliki seorang kultivator alam transformasi spiritual, dia harus segera melapor kembali ke sekte tersebut, dan semuanya mungkin harus dipertimbangkan dalam jangka panjang. Tidak, Wu Yun tidak tahu apa yang mereka pikirkan, jadi dia membuka pintu dengan ringan. Pada saat ini, para tuan muda di barat memiliki pemikiran yang berbeda, kecuali Hua Xingchen. Mereka semua mengucapkan beberapa kata sopan untuk mengungkapkan niat mereka untuk pergi lebih dulu. Sebelum pergi, Du Fenglin, tuan muda dari Sekte Ping Ning, berkata, Master Sekte Wu, jika Anda tidak menyukai saya, Anda dapat lebih sering datang ke Sekte Ping Ning sebagai tamu di masa mendatang. Jika kami bisa, jangan menjadi saudara, kita masih bisa berteman. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia memperingatkan dengan hati-hati, hati-hati dengan mereka bertiga. Wu Yun sedikit berterima kasih padanya. Setelah menyuruh orang-orang ini pergi, Wu Yun juga menghela nafas lega dan kembali ke kamar untuk duduk. Memikirkan kembali kejadian tadi, tanpa bantuan Jin Dan, saya khawatir segalanya akan menjadi sangat sulit. Benar saja, kekuatan adalah kunci untuk bertahan hidup, berhak atau tidaknya berbicara tergantung pada kekuatan. Ini juga merupakan keyakinan yang dihormati Wu Yun sejak kematiannya. Jika bukan karena aura yang dikeluarkan oleh ramuan emas yang setara dengan seorang kultivator di alam transformasi dewa, saya khawatir orang barat ini tidak akan pernah pergi begitu saja. Oleh karena itu, jika Anda ingin menjamin keselamatan diri sendiri, Anda hanya dapat membuat kekuatan Anda cukup kuat untuk melindungi diri sendiri. Wu Yun sangat marah ketika memikirkan penampilan arogan dan arogan tuan muda kekuatan barat ketika dia datang ke Sekte Fei Yun. Dari segi bakat, mungkin mereka lebih baik. Namun jika menyangkut peluang, saya khawatir tidak satu pun dari mereka yang cukup layak untuk menyandang sepatu Wu Yun. Untuk saat ini, Wu Yun membutuhkan waktu,
dan dia membutuhkan waktu yang relatif stabil untuk berkembang. Hari ini kamu datang ke Sekte Feiyun untuk menjadi liar. Cepat atau lambat, aku akan memberitahumu siapa Raja Benua Selatan ini. Meskipun Wu Yun penuh percaya diri, harus dikatakan bahwa saat ini, peningkatan kultivasinya telah mencapai titik hambatan dan mulai menjadi semakin sulit. Meningkatkan keterampilan alkimia bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Masih ada 1,5 tahun lagi hingga konferensi alkimia, jadi sepertinya kita harus menundanya untuk saat ini. Awalnya, dia berencana menghabiskan 1,5 tahun terakhir untuk mempelajari teknik alkimia ini, tapi sekarang tampaknya langkah ini mungkin tidak tepat. Kekuatan dari kekuatan barat telah datang berkunjung, dan terlihat jelas bahwa mereka ada di sini untuk mencari artefak di tubuhnya. Meski mengaku tertarik dengan potensinya, hal itu terlihat dari berbagai perilakunya. Kecuali Du Fenglin dari Sekte Pingning, yang sedikit lebih baik, jika orang lain tidak saling menahan, mereka mungkin sudah lama membawa Wu Yun pergi. Bagaimana Wu Yun bisa menjadi tipe master yang mudah ditangkap? Tidak peduli seberapa kuatnya Anda tidak akan pernah bisa memanfaatkan saya. Namun semua itu harus ditunjang dengan kekuatan. Wu Yun tidak ingin menjadi anak domba tanpa kekuatan yang disembeli orang lain bahkan tidak bisa melindungi hartanya sendiri. Selain itu, saya khawatir hubungan dengan Sekte 10.000 orang suci telah sepenuhnya terjalin, dan Sekte 10.000 orang suci tidak akan pernah melepaskannya. Meskipun Sekte Feiyun dapat melindunginya untuk sementara waktu, dibandingkan dengan kekuatan itu, Sekte Feiyun masih jauh dari cukup. Selain itu, ini adalah masalah pribadi Wu Yun, dan dia tidak ingin melibatkan seluruh Sekte Feiyun. Pada hari ketiga setelah kejadian ini, Wu Yun mendapat kabar. Rumah harta karun Sword Immortal Mansion akan dibuka hari ini, dan terletak di Gunung Bisking, 800 mil jauhnya dari pegunungan Feiyun. Wu Yun telah membaca tentang Sword Immortal Mansion dari buku kuno Sekte Feiyun. Dikatakan bahwa 3.000 tahun yang lalu, pembangkit tenaga listrik top barat muncul di benua selatan, dan mereka memiliki hubungan yang baik. Orang-orang paling berkuasa di barat diberi nama berdasarkan senjata yang mereka gunakan. Dia menyebut dirinya Pedang Abadi, Kaisar Bela Diri, Dewa Senjata, dan Kaisar Pedang. Namun pada akhirnya mereka gagal melepaskan belenggu kehidupan, dan mereka tetap mencapai akhir hayatnya. Sebelum kematiannya, mereka masing-masing membangun mausolem barat di tempat berbeda di bagian barat benua selatan. Mereka adalah Rumah Abadi Pedang, Rumah Wu Huang, Rumah Dewa Senjata, dan Rumah Kaisar Pedang. Masing-masing makam ini berisi harta karun yang telah mereka pelajari dan peroleh sepanjang hidup mereka. Dan Sword Immortal Mansion ini awalnya terletak di Bisking Mountain. Keistimewaan yang paling menarik dari mausolem Rumah Abadi Barat ini adalah senjata terkenal mereka disembunyikan di makam masing-masing. Itu adalah pedang penghancur jiwa, duri skala emas Kaisar Bela Diri, tombak penekan naga, dan pisau pemecah iblis. Semua barang ini adalah senjata spiritual. Selain itu, ada rumor bahwa setelah semua senjata spiritual ini dikumpulkan, mereka dapat memperoleh sesuatu yang akan membuat ribuan kultivator menjadi gila. Adapun apa itu, tidak ada yang tahu. Karena belum ada yang melakukannya. Tapi ini menarik perhatian besar Wu Yun. Wu Yun tidak akan pernah gagal memenangkan harta karun. Setelah mengetahui lokasi spesifik Gunung Bisking dan waktu spesifik ketika Sword Immortal Mansion muncul, Wu Yun meninggalkan Sekte Feiyun dan menuju ke Gunung Bisking 800 mil jauhnya. Sebelum meninggalkan klan, ketika para tetua dari 3 paviliun mendengar bahwa Wu Yun akan pergi ke Gunung Bisking untuk menemukan Sword Immortal Mansion, mereka segera menghentikannya. Master Sekte, saya khawatir perjalanan ini tidak akan membawa sial. Dalam 3.000 tahun terakhir, Sword Immortal Mansion telah muncul setiap 500 tahun, tetapi saya belum pernah mendengar ada orang yang berhasil. Saya menyarankan Anda untuk berpikir 2 kali. Tetua Paviliun Alkimia juga berkata, pergi ke sini tidak hanya berbahaya di Sword Immortal Mansion, tapi pasti ada banyak orang yang pergi ke sana. Tuan Muda Barat dari kekuatan Barat pasti akan pergi ke sana juga. Mereka punya kejahatan niat terhadapmu. Sekte Master, kamu. Wu Yun melambaikan tangannya untuk menghentikannya melanjutkan dan berkata, jangan khawatir,
Saya, Wu Yun, tidak akan mati semudah itu, Tuan Muda Kekuatan Barat. Haha, menarik. Para tetua dari 3 paviliun semuanya saling memandang. Mereka mengenali potensi Wu Yun, tapi bagaimanapun juga, dia belum dewasa. Mengapa Anda harus menggunakan budidaya alam bela diri sejati untuk bersaing dengan orang-orang dari alam bela diri bumi atau bahkan alam bela diri Tian? Jika saatnya tiba, mari kita menundukkan kepala dan mengakui kesalahan kita. Selama kita memiliki sikap yang baik, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Apa yang dilakukan Wu Yun benar-benar membingungkan mereka. Tapi mereka hanya bisa menyimpan kata-kata ini di dalam hati mereka, tapi tidak mengucapkannya. Bab 173 Monster Alam Tianwu. Mungkin inilah yang disebut kesenjangan generasi. Para tetua ini semuanya berusia di atas 50 tahun, tetapi Wu Yun hanyalah seorang anak laki-laki di bawah 20 tahun. Keadaan pikiran dan penanganannya harus berbeda. Melihat Wu Yun bersikeras untuk pergi, mereka tidak tahu harus berkata apa dan menyarankan agar mereka menemaninya secara langsung untuk melindungi keselamatan Wu Yun. Wu Yun pertama-tama menolak kebaikan itu. Dengan Bai Lier dan beberapa kartu truf di tangannya, jika dia benar-benar menghadapi bahaya, seharusnya tidak ada masalah besar. Meskipun Bai Lier sedang tidur di pelukan Wu Yun selama periode ini, jika dia benar-benar mencapai titik tidak ada tempat untuk pergi, dia seharusnya bisa dibangunkan dengan paksa. Tinggalkan sekte dan pergi ke Bisking Mountain. Gunung Bisking ini terletak di gunung yang terpencil dan dalam. Di antara pegunungan, Wu Yun sekilas mengenali Gunung Bisking. Bentuk keseluruhan gunung ini seperti harimau yang sedang marah, walaupun agak abstrak namun jika dilihat dari kejauhan memang seperti itu. Wu Yun samar-samar bisa merasakan ada aura misterius di Gunung Bisking. Itu seharusnya diungkapkan oleh Sword Immortal Mansion yang tersembunyi di Bisking Mountain. Aku ingin menggunakan mata iblis Dongyu untuk melihat sesuatu, tapi itu tidak memiliki efek yang nyata. Pada saat ini, dia merasakan tanah berguncang, dan Wu Yun mengerutkan kening, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di Sword Immortal Mansion. Dia menggunakan keterampilan tubuhnya dan dengan cepat terbang menuju kaki Gunung Raja Binatang Buas. Benar saja, banyak orang telah berkumpul di kaki Gunung Bisking. Namun sebagian besar dari orang-orang ini adalah pemakan melon yang mempertaruhkan nyawanya demi harta karun. Jika mereka tidak terlalu beruntung, bagaimana harta itu bisa jatuh ke tangan mereka? Di depan, para tuan muda kekuatan barat semuanya berdiri di kaki Gunung Bisking di depan mereka, tapi tidak ada yang berani mendekati tempat mereka berdiri. Tentu saja, mungkin hanya ada sedikit orang di benua selatan yang tidak takut pada mereka. Wu Yun tidak takut bertemu dengan mereka, orang-orang ini tidak boleh mengambil tindakan terhadapnya untuk saat ini. Yang membuat Wu Yun penasaran adalah mengapa orang barat itu tidak datang ketika Menara Iblis 9 lantai muncul sebelumnya. Menara Iblis 9 lantai jauh lebih besar daripada Sword Immortal Mansion, dan harta karun di dalamnya lebih banyak dan lebih langka. Setelah memikirkannya, hanya ada satu alasan, Menara Iblis 9 lantai dibuka paksa oleh Yu Chengfeng sebelumnya, dan mereka tidak mengetahuinya. Tanah masih sedikit bergetar semua orang melihat Gunung Bisking di depan mereka, dan tidak ada yang peduli dengan kedatangan Wu Yun. Tanah berguncang selama beberapa menit, dan tiba-tiba seluruh Gunung Bisking mulai bergetar hebat, dan perlahan-lahan terlepas dari tanah. Di sekitar kaki Gunung Bisking, sebuah retakan terbuka. Mungkinkah Sword Immortal benar-benar melubangi seluruh Bisking Mountain? Apakah Sword Immortal Mansion tersembunyi di dalam? Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri, juga memperhatikan bagian depan dengan cermat. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras. Setelah seluruh Gunung Bisking benar-benar terpisah dari tanah, ia mulai berguncang semakin keras. Seiring dengan getarannya, beberapa batu besar, debu, dan pepohonan mulai berjatuhan. Semua orang mundur satu demi satu, dan dalam waktu singkat, seluruh Gunung Bisking terkelupas, seolah-olah kulitnya telah terkelupas. Percikan debu mengaburkan pandangan semua orang. Lihat, Sword Immortal Mansion akan keluar. Seseorang berteriak, Wu Yun mendongak dan melihat bahwa Gunung Raja Binatang yang tampak seperti harimau sudah tidak ada lagi. Yang menggantikannya sekarang adalah istana yang sangat megah.
Dan seluruh istana berbentuk seperti pedang besar. Semua orang kagum dan berseru bahwa pedang abadi ini begitu kuat sehingga dia benar-benar melubangi seluruh gunung Raja Binatang dan membangun rumah abadi pedang yang sangat megah ini. Seluruh Sword Immortal Mansion sangat besar, diukir dari seluruh puncak gunung, dan ukurannya bisa dilihat sebagai rata-rata. Sebuah gerbang batu besar terletak di bawah Sword Immortal Mansion. Gerbang batu ini sebenarnya diukir seperti pedang raksasa. Pintu batunya belum dibuka, tapi seseorang tidak bisa menahannya dan berlari menuju Sword Immortal Mansion. Wu Yun tidak terburu-buru untuk muncul. Dia melihat tuan muda kekuatan barat masih diam. Jelas, mungkin ada mekanisme tersembunyi. Benar saja, ketika kerumunan itu bergegas ke dasar Sword Immortal Mansion, mereka tiba-tiba mendengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Ternyata itu adalah gorila coklat dengan mata merah. Orangutan ini berukuran luar biasa besar, hanya memiliki satu lengan sebesar orang dewasa. Dan orang ini tidak hanya berukuran besar, tetapi tingkat kultivasinya juga sangat menakutkan, mencapai tingkat ke-9 dari alam bela diri bumi. Pada saat yang sama, para tuan muda dari barat terlihat mundur satu demi satu, dan masing-masing bersembunyi di hutan. Gorila itu sangat marah sehingga dia membuka mulutnya dan menyedot lebih dari 20 orang. Dia memblokir mereka di depan Sword Immortal Mansion dan memukuli dada mereka dengan keras dengan kedua telapak tangan. Seluruh kerumunan, yang berjumlah ribuan, begitu ketakutan oleh gorila tersebut sehingga mereka mundur ratusan meter dari Sword Immortal Mansion. Monster humanoid di alam bela diri bumi tingkat 9, orang ini benar-benar menakutkan. Penggarap alam Tianwu biasa mungkin tidak mampu melawannya. Sebenarnya itu gorila coklat bermata merah. Orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Wu Yun diam-diam mengerutkan kening, tidak heran orang itu tidak mengambil tindakan, mereka mungkin sudah tahu. Mungkinkah orangutan bermata merah dan berambut coklat ini juga ingin masuk ke Sword Immortal Mansion untuk merebut harta karun itu? Tapi harta manusia tidak ada gunanya bagi mereka. Apa yang terjadi? Hah? Wu Yun melihat ada bekas darah merah tercetak di dahi orangutan bermata merah dan berambut coklat ini, yang sepertinya merupakan segel kutukan. Karena penasaran, Wu Yun membuka mata iblis gua. Setelah melihat lebih dekat, dia tiba-tiba mengerti dan berkata pada dirinya sendiri, tidak heran itu muncul segera setelah Sword Immortal Mansion dibuka. Ternyata dikutuk oleh pedang abadi yang menjaga pedang. Rumah abadi diturunkan dari generasi ke generasi dan tidak akan pernah pudar. Pantas saja banyak orang yang mati di Sword Immortal Mansion di masa lalu, sepertinya mereka bahkan belum pernah memasuki Sword Immortal Mansion, dan mereka semua mati secara tragis dicakar gorila berambut coklat bermata merah. Selain itu, ada hal lain yang membuat Wu Yun curiga. Kini orangutan berambut coklat bermata merah sudah terpancing, mengapa masyarakat Naxi belum mengambil tindakan? Dengan kekuatan dan latar belakang yang mereka miliki, mungkin tidak akan sulit menghadapi orangutan berambut coklat bermata merah ini. Mungkinkah masih ada lagi? Mata Wu Yun sedikit berkedut, diam-diam berspekulasi. Benar saja, suara gemuruh lain datang dari kejauhan, dan orangutan berambut coklat bermata merah lainnya muncul di luar Sword Immortal Mansion. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan, karena sebenarnya telah mencapai alam Tianwu tingkat pertama. Ia juga memiliki segel kutukan merah yang tercetak di dahinya. Wu Yun akhirnya mengerti. Pantas saja tuan muda barat enggan mengambil tindakan. Orangutan coklat bermata merah di alam Tianwu tingkat pertama, ditambah orangutan coklat bermata merah di alam bela diri bumi tingkat 9, meskipun mereka, orang barat, bergabunglah, akan sulit menembus pertahanan ini. Pada saat yang sama, Wu Yun juga mengerutkan kening dalam-dalam. Sword Immortal Mansion telah muncul, tetapi harta karunnya ada tepat di depan Anda, tetapi dihalangi oleh kedua gorila ini. Kita harus menemukan cara untuk menembus pertahanan mereka, jika tidak, perjalanan ini akan sia-sia. Namun dia tidak terburu-buru dan akan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Sekarang tuan muda Naxi ada di sini, dan dilihat dari sikap mereka, jelas mereka sudah mengetahui masalah ini. Mereka pasti akan menemukan jalan, Wu Yun tidak perlu khawatir tentang hal semacam ini. Tunggu saja sampai mereka menerobos pertahanan dan ikuti mereka masuk. Apalagi jika semuanya gagal,
Wu Yun masih punya satu jalan lagi. Ketika dia berada di Menara Iblis 9 lantai, Wu Yun, yang berada di tingkat barat alam bela diri sejati pada saat itu, dapat menggunakan jiwanya untuk menakut-nakuti monster alam bela diri bumi yang menjaga formasi abadi 8 kehancuran agar tidak menyakitinya. Sekarang level kultivasi telah meningkat, jiwa juga semakin kuat. Dengan bayangan dewa bela diri, ada baiknya mencobanya. Manusia sialan, jangan ganggu tidur abadi pedang abadi, pergi saja. Sebuah suara keras datang, dan pembicaranya ternyata adalah orangutan bermata merah dan berambut coklat di alam Tianwu tingkat pertama. Wu Yun sedikit terkejut, orang ini benar-benar bisa berbicara bahasa manusia. Bab 174 Oriole ada di belakang. Tampaknya orang ini tidak sederhana, semakin tinggi kecerdasannya, semakin besar tekad jiwanya. Pedang abadi ini adalah pendahulu kita manusia. Mengapa kalian para binatang buas seperti kalian harus berjuang untuk itu? Kaulah yang harus pergi. Beberapa orang berteriak keras. Mereka tidak memiliki mata iblis Dongyu Wu Yun, jadi tentu saja mereka tidak dapat melihat segel kutukan di dahi mereka, berpikir bahwa mereka ingin memonopoli Sword Immortal Mansion. Mendengar pelecehan dari orang-orang ini, orangutan berambut coklat bermata merah dari seni bela diri bumi tingkat 9 itu meraung liar, memukuli dadanya dengan kedua telapak tangan, dan gelombang udara menyapu ke arah kerumunan. Beberapa dari mereka yang lebih lemah sebenarnya adalah orang pertama yang terhempas oleh gelombang udara. Di saat yang sama, tubuh besar orangutan bermata merah dan berambut coklat itu terlihat melompat tinggi dan menghantam kerumunan massa hingga menewaskan lebih dari belasan orang. Meski orangutan berambut coklat bermata merah itu menakutkan, namun hal-hal yang ada di dalam Sword Immortal Mansion malah lebih menggiurkan. Meski masanya banyak memakan korban jiwa, bukan saja mereka tidak bisa diusir, bahkan mereka berkumpul dan mulai menyerangnya. Mengandalkan keunggulan angka, ia mampu menahannya untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, pedang panjang Hua Xingchen di sana sudah ada di tangannya, terbang menuju orangutan berambut coklat bermata merah lainnya di bawah Sword Immortal Mansion. Meskipun ia juga berada di alam Tianwu tingkat pertama, manusia selalu lebih lemah dari Warcraft di tingkat yang sama. Setelah beberapa gerakan, dia terjatuh. Kenapa kamu tidak keluar dan membantuku? Setelah Hua Xingchen terlempar, dia berteriak keras ke arah belakang. Yang pertama keluar adalah 7 naga dari lembah naga giok. Segera setelah Du Fenglin, Zhou juga muncul. Du Fenglin berkata, semuanya, mari kita kesampingkan prasangka kita untuk saat ini. Gorila bermata merah dan berambut coklat ini tidak mudah untuk dihadapi. Begitu ia menjadi gila, kita orang barat mungkin tidak dapat mengalahkannya bersama-sama. Kita harus bekerja sama untuk menghancurkannya sebelum dia menjadi gila. Kata-katanya dengan cepat dikenali oleh beberapa orang. Tak lama kemudian, orang barat bergabung dan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang orangutan bermata merah dan berambut coklat di bawah Sword Immortal Mansion. Adapun kerumunan di sini, mereka mengandalkan jumlah dan kerja sama mereka untuk menahan orangutan coklat bermata merah yang lebih lemah. Sekitar beberapa menit kemudian, orangutan berambut coklat bermata merah di bawah Sword Immortal Mansion menghadapi serangan berulang kali oleh Tuan Muda Universitas Barat, dan dengan cepat dikalahkan. Ada lebih dari selusin bekas luka di sekujur tubuhnya, dan darah mengalir dari kepalanya. Sepertinya dia akan segera kalah. Di sini, orangutan coklat bermata merah di tengah kerumunan itu melihat temannya terluka. Ia meraung dan ingin kembali menyelamatkannya, namun tetap tertahan oleh massa. Meskipun kurang dari 2 atau 300 orang di antara ribuan orang terluka karenanya, mereka masih melakukan upaya terakhir. Kerumunan di sini juga tahu bahwa selama mereka menahan ujung yang lain dan menunggu Tuan Muda Sida menangani tujuan itu, sisa akhir akan mudah untuk ditangani. Jika Anda ingin memasuki Sword Immortal Mansion, Anda harus berjuang sampai mati untuk menahannya. Di sana, Tuan Muda dari Barat sudah mengumpulkan pukulan terakhir. Orangutan berambut coklat bermata merah yang terluka mulai mundur, jelas juga sedikit takut dengan kekuatan gabungan dari orang Barat. Namun kemenangan sudah di depan mata, orangutan bermata merah dan berambut coklat itu meraung ke langit sambil menepuk dadanya dengan kedua tangannya. Bahkan tanah sedikit terguncang oleh aumannya. Yah,
jumlahnya meningkat. Di kejauhan, Wu Yun sedikit terkejut, bagaimana dia bisa tetap memperkuat meski telah mengalami kerusakan parah. Melihat lagi, saya melihat auman gorila coklat bermata merah menjadi semakin keras, dan frekuensinya semakin cepat, dan sepasang mata merahnya menjadi semakin merah pada saat ini. Hanya dalam waktu singkat, kekuatannya dipromosikan dari Tianwu tingkat pertama ke Tianwu tingkat barat untuk pertama kalinya. Mampu mencapai tingkat peningkatan ini di alam Tianwu bahkan lebih menakutkan daripada bayangan dewa bela diri Wu Yun. Tidak, ini sudah memasuki kondisi gila. Di sana, Du Fenglin berteriak buruk. Ledakan. Orangutan bermata merah dan berambut coklat yang memasuki kondisi gila itu melancarkan pukulan hingga membuat Du Fenglin terlempar. Bersama-sama, pihak barat dapat menekan gorila coklat bermata merah, tetapi begitu ia memasuki keadaan gila, bahkan jika pihak barat bergabung, peluang mereka untuk menang mungkin kecil. Orangutan berambut coklat bermata merah yang mengalami transformasi gila ini mengalami peningkatan kekuatan, kecepatan, dan tenaga secara keseluruhan. Sebelum tuan muda dari barat sempat bereaksi, dia berulang kali ditembak olehnya, dan keduanya terluka. Meski dilindungi oleh harta karun sekte dan tidak akan mengalami luka serius, namun tenaga dan darah mereka tetap mendidih, terlihat jelas bahwa mereka bukanlah tandingan orangutan bermata merah dan berambut coklat ini. Di antara kerumunan di seberang, mereka akhirnya gagal bertahan hingga akhir. Ratusan orang terlempar akibat pukulannya dan tergeletak di tanah sambil meratap. Setelah lepas dari belitan, orangutan coklat bermata merah lainnya melompat kembali ke samping orangutan coklat bermata merah yang gila itu. Sentuhan lembut itu tampak menenangkan, dan lambat laun, keadaan hiruk-pikuk itu perlahan menghilang. Setelah menjadi gila, sepertinya menjadi sedikit lebih lemah. Wu Yun diam-diam menebak, sepertinya keadaan gila mereka seharusnya berasal dari seni bela diri mereka, yang mirip dengan bayangan dewa bela diri milikku. Ia bergantung pada konsumsi yang besar untuk mendukungnya. Pantas saja ia enggan menggunakannya pada awalnya. Meskipun pihak lain mulai melemah, keadaan mengamuk tidak bertahan lama, dan kekuatan bertarungnya tetap ada. Sekarang kedua belah pihak berkumpul, bahkan tuan muda dari barat tidak berani bertindak gegabah. Mereka semua menyingkir, duduk bersila di tanah, dan pulih dari luka-luka mereka. Wu Yun menunduk dan menyadari sudah waktunya. Pertempuran pada dasarnya telah berakhir, penonton menderita kerugian besar, dan semua master muda Universitas Barat terluka. Kedua orangutan coklat bermata merah itu juga mengalami luka serius. Saat ini bisa dikatakan kedua belah pihak sama-sama dirugikan, kalau tidak diambil tindakan sekarang, kita tunggu nanti. Jika saya bisa masuk sebelum Du Fenglin dan yang lainnya pulih, bukankah harta karun di Sword Immortal Mansion akan diserahkan kepada saya untuk disapu? Memikirkan hal ini, Wu Yun melompat dan mendarat dengan ringan di luar Sword Immortal Mansion. Mengaum. Melihat kedatangan Wu Yun, kedua orangutan coklat bermata merah itu saling mengaum, jelas tidak ingin berkelahi karena terluka, dan ingin menggunakan aumannya untuk menakuti Wu Yun. Kerumunan di belakangnya pun berseru, siapa dia? Kenapa dia menyembunyikan seseorang? Brengsek, situasinya berbahaya sekarang, tapi kamu tidak keluar untuk membantu. Huff. Dia hanyalah seorang anak kecil di Zenwu tingkat ke-7. Dia tidak bisa melakukan trik apapun. Ayo cepat pulih dan serang lagi nanti. Di sana, tuan muda Universitas Barat juga melihat Wu Yun. Tiga lainnya tidak berbicara, tetapi Du Fenglin tersenyum dan berkata, ternyata pemimpin Sekte Wu, mengapa dia baru muncul sekarang? Wu Yun tersenyum dan berkata, seperti kata pepatah, ketika belalang mengintai jangkrik, maka oriole akan mengikuti. Saya suka menjadi oriole, jadi saya keluar sekarang. Semua orang mengerti apa yang dimaksud Wu Yun, tapi mereka semua mencemoohnya. Apakah Anda ingin menjadi oriole hanya dengan tingkat kultivasi ini di alam bela diri sejati? Hua Xingchen, yang sudah berselisih dengan Wu Yun, berkata dengan dingin, Huff, menurutku kamu agak terlalu percaya diri. Bahkan jika kita tidak bisa menghadapi pria, meskipun mereka terluka, kamu bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangani. Dengan Du Fenglin juga mengingatkan, Master Sekte Wu, saya menyarankan Anda untuk berpikir dua kali tentang masalah ini. Jika Anda ingin masuk, tunggu kami pulih nanti,
bunuh kedua binatang ini, dan masuk saja bersama kami. Anda bukan tandingannya untuk mereka. Dan Qilong dan Zhou juga mencemooh hal ini. Terima kasih, tidak perlu. Wu Yun tersenyum ringan. Kemudian dia melepaskan rohnya, dan di saat yang sama, bayangan dewa bela diri muncul dan mulai berjalan perlahan menuju dua orangutan bermata merah dan berambut coklat itu. Sesuatu seperti jiwa hanya bisa dirasakan dan tidak bisa dilihat oleh orang luar dengan mata telanjang. Tuan Muda Universitas Barat juga sedikit terkejut saat melihat sosok di belakang Wu Yun, namun mereka tidak kaget dengan hal tersebut, mengingat status mereka, hal ini tetap tidak membuat mereka takut. Saya hanya sedikit terkejut, saya tidak menyangka sekte Fei Yun kecil ini memiliki seni bela diri yang begitu mendominasi. Melihat Wu Yun berjalan menuju dua orangutan coklat bermata merah itu, Du Fenglin mengingatkannya lagi, Wu Yun, meskipun kamu telah meningkatkan kekuatanmu dengan seni bela diri ini, itu tidak cukup. Segera kembali. Bab 175 Maaf, ambil langkah pertama. Kali ini dia tidak menelepon pemimpin sekte Wu, jelas dia sangat mengkhawatirkan Wu Yun. Saya hanya tidak tahu apakah dia mengkhawatirkan keselamatan Wu Yun atau artefak di Wu Yun. Melihat Wu Yun berjalan menuju dua orangutan coklat bermata merah itu selangkah demi selangkah, semua orang menatap dengan mata terbelalak. Masing-masing dari mereka, termasuk Tuan Muda Sida, memiliki gagasan yang sama. Dia mencari kematian, dengan tingkat kultivasinya, dia pasti mencari kematian. Tapi saat Wu Yun semakin dekat dengan mereka, mata orang-orang ini membelalak lagi. Tapi saat ini, rasa jijik di matanya berubah menjadi keterkejutan. Saya melihat Wu Yun sudah mencapai jarak kurang dari 2 meter dari orangutan coklat bermata merah itu. Dengan tubuhnya yang besar, mereka bisa menamparkan Wu Yun hanya dengan mengangkat tangan. Tapi mereka sepertinya tidak melihat Wu Yun dan membiarkannya terus mendekat. Apa, mungkinkah kedua orangutan coklat bermata merah ini terluka parah hingga sulit bergerak? Melihat Wu Yun aman dan sehat, beberapa orang berspekulasi demikian. Di antara kerumunan, ada juga beberapa yang tidak takut mati, dan seperti Wu Yun, mereka segera mendekat. Namun ketika mereka berada 10 meter jauhnya, mereka pertama kali ditampar dengan telapak tangan, daging dan darah mereka menjadi berlumuran darah. Namun Wu Yun masih tidak terluka. Kedua orangutan coklat bermata merah itu sepertinya tidak bisa melihat Wu Yun sama sekali dan membiarkannya mendekat. Pada saat ini, semua orang terdiam. Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan Tuan Muda Nasi penuh dengan keraguan. Tiba-tiba, Qilong berkata tidak, ketika kedua orang itu melihat ke arah Wu Yun, jelas ada ketakutan di mata mereka. Mungkinkah sosok di belakangnya memiliki asal-usul? Ini bukan sebuah keterampilan bela diri, tapi senjata yang bisa menghalangi monster. Meski penjelasan tersebut relatif masuk akal, namun berdasarkan pengetahuan mereka, mereka belum pernah mendengar adanya senjata yang muncul dalam bentuk sosok hantu. Hua Xingchen mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah itu teknik pengendalian binatang jiwa dewa? Tapi bukankah itu teknik rahasia yang telah lama hilang? Selain itu, seberapa kuat jiwa dewa yang diperlukan untuk membuat monster alam Tianwu ini menakutkan? Begitu mereka mendengar tentang teknik pengendalian binatang jiwa dewa, beberapa orang melihat ke samping. Mereka juga telah mendengar tentang sekte pengendalian binatang. Meskipun sekte pengendalian binatang hanyalah sekte kecil di mata mereka, teknik pengendalian binatang jiwa ilahi juga terkenal saat itu. Du Fenglin menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan katakan apakah ini adalah teknik pengendalian binatang jiwa dewa yang telah lama hilang. Bahkan jika demikian, dengan tingkat kultivasinya, seberapa kuat jiwa dewanya untuk mengusir monster alam Tianwu ini? Mustahil. Namun, berdasarkan berbagai tebakan mereka, Wu Yun telah melewati pertahanan dua orangutan coklat bermata merah dan tiba di depan gerbang batu Sword Immortal Mansion. Dengan tekanan lembut, pintu batu itu terbuka. Mendengar suara pintu batu terbuka, kedua orangutan coklat bermata merah itu tiba-tiba berbalik dan menatap Wu Yun dengan marah. Namun kemarahan di mata mereka hanya berlangsung sesaat, dan langsung digantikan oleh rasa takut. Jiwa Wu Yun melekat pada bayangan dewa bela diri,
dan sekarang dia telah menelan naga bumi, jiwa ini juga bercampur dengan energi naga. Meskipun naga bumi bukanlah naga sungguhan, namun energi naga ini asli. Naga adalah orang suci dari semua binatang, dan bahkan beberapa binatang mitos pun takut dengan energi naga. Mengendalikan mereka saja tidak cukup, tapi lebih dari cukup untuk menakuti kedua orang ini. Suara pintu batu terbuka tidak hanya mengagetkan kedua orang hutan coklat bermata merah itu, tapi juga kerumunan orang di kejauhan. Pintunya terbuka. Pintu rumah Jian Xian terbuka. Dia masuk. Tidak, kita harus mencari cara untuk masuk, kalau tidak dia akan mengambil semua harta karun itu. Tuan muda Universitas Barat di sana juga memiliki pemikiran yang sama. 3 lainnya sedikit lebih baik, terutama Hua Xingchen, yang wajahnya muram saat ini. Dia menatap Wu Yun dan mengertakkan gigi dan berkata, brengsek, jenis apa sihir yang dia lakukan. Wu Yun merasakan tatapan kejam dari Hua Xingchen dan tersenyum sedikit, berpikir aku hanya ingin membuatmu kesal. Dia tersenyum dan berkata, maaf, Tuan muda dari Sekte Wan Sheng, saya tidak sopan. Saya akan mengambil langkah pertama. Kalian bisa memikirkan solusinya perlahan-lahan. Ayolah, saya terlambat. Semua yang ada di dalamnya adalah milikku. Kamu. Hua Xingchen sangat marah hingga matanya memutih. Sungguh menyedihkan untuk mengatakan bahwa dia, tuan muda yang agung dari 10.000 orang suci sekte, telah tumbuh dengan segala macam rasa hormat dan cinta sejak dia masih kecil. Sejak bertemu Wu Yun, dia telah dianiaya dalam berbagai cara. Yang paling membuatnya marah adalah terakhir kali dia ingin menggunakan kultivasinya untuk memberinya pukulan, namun dia malah tertindas oleh momentum lawan hingga dia tidak bisa bernapas. Kali ini lebih baik, dengan angkuh dulu. Kerumunan di kejauhan juga kaget. Mereka tidak mengenali Wu Yun. Mereka tidak tahu dari mana anak ini berasal. Dia sebenarnya berani berbicara begitu terang-terangan dan kasar kepada tuan muda dari kekuatan barat tertinggi di benua selatan. Tidak, Hua Xingchen tidak tahan lagi. Wu Yun telah memasuki Sword Immortal Mansion, dan tubuh mereka hampir pulih. Hua Xingchen berdiri dan berkata, tidak, kita harus segera masuk. Jangan menyembunyikan dan memasukkannya ke dalam. Keluarlah dengan keterampilan rumah tanggamu. 3 orang lainnya secara mengejutkan setuju pada saat ini. Wu Yun memasuki Sword Immortal Mansion terlebih dahulu. Meskipun mereka tidak mengatakannya secara terbuka, hati mereka sangat tidak bahagia. Tuan muda yang agung dari kekuatan tertinggi di Universitas Barat sebenarnya diambil alih oleh seorang anak laki-laki yang tidak mencolok di mata mereka. Apalagi di hadapan banyak orang, harga diri saya muncul secara spontan. Anda tidak boleh menunggu, Anda harus segera masuk. Pada saat yang sama, semua orang barat mengeluarkan koin bintang dari cincin penyimpanan. Ini adalah salah satu harta leluhur dari kekuatan teratas di barat, mungkin tidak memiliki banyak kekuatan jika dipisahkan, tetapi bersama-sama, si Mei akan meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Mereka dengan cepat menggabungkan koin bintang barat menjadi satu, dan dalam sekejap, momentum yang menakutkan muncul. Saat berikutnya, seberkas cahaya menakutkan terpancar dari koin bintang dan bergegas menuju 2 orangutan coklat bermata merah itu. Hanya setelah satu pertemuan, kedua orang itu terjatuh ke tanah oleh pancaran cahaya dan tidak mengalami cedera serius. Alasan mengapa mereka tidak menggunakannya sebelumnya adalah karena koin bintang hanya dapat digunakan sekali dalam jangka waktu tertentu, sehingga mereka tidak mau menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Namun hari ini Wu Yun benar-benar menantang martabat mereka. Dengan kekuatannya sendiri, mereka tidak akan mampu menembus penghalang kedua orangutan coklat bermata merah ini untuk sementara waktu. Itu saja. Menembus pertahanan dan membuka pintu batu, orang barat bergegas ke Sword Immortal Mansion terlebih dahulu. Kemudian kerumunan itu menyerbu masuk dengan gila-gilaan. Di rumah Jian Xian, Wu Yun berjalan ke dalam sebentar, merasa santai. Menurut spekulasi dia, orang-orang itu seharusnya tidak bisa masuk dalam waktu singkat, tapi yang tidak dia duga adalah dalam beberapa menit, mereka masuk. Pada saat ini, Wu Yun baru saja menemukan tempat di mana harta karun itu mungkin disembunyikan, tetapi jalannya terhalang oleh dinding energi. Saat dia memikirkan cara untuk melewatinya, ada langkah kaki di belakangnya.
Ini benar-benar di luar dugaan Wu Yun. Diam-diam dia berpikir bahwa dia memang seorang pria dari kekuatan tertinggi Universitas Barat. Tampaknya orang Barat ini juga menyembunyikan beberapa kartu truf sebelumnya. Setelah orang Barat melihat dinding energi, Du Fenglin berkata, rumor itu memang benar. Ada dinding energi di SWOT Immortal Mansion, dan mereka yang melewatinya bisa mendapatkan senjata spiritual. Mereka orang Barat berasal dari kekuatan teratas di benua selatan, dan masing-masing dari mereka memiliki satu atau dua senjata spiritual. Namun seperti kata pepatah, tidak ada harta yang terlalu banyak. Tidak ada seorang pun yang keberatan memiliki senjata spiritual tambahan, tidak terkecuali mereka. Ternyata ada senjata spiritual yang tersembunyi di balik dinding energi ini, haha. Wu Yun mengangguk diam-diam. Apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan senjata spiritual tersebut. Terima kasih sudah menonton channel ACD. Sampai jumpa di bab selanjutnya.